Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang non-current liabilities. Yang pertama ada bonds payable. Jadi kewajiban jangka panjang atau utang jangka lama adalah pengeluaran sumber daya ekonomi yang diharapkan di masa depan akibat kewajiban saat ini, yang jatuh temponya melebihi 1 tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Contohnya meliputi obligasi terutang, wesel jangka panjang, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan sewa. Lalu ada jenis-jenis ikatan. Yang pertama ada obligasi berjaminan dan tidak berjaminan. Jadi obligasi berjamin didukung oleh janji berupa agunan atau jaminan. Obligasi hipotek dijamin oleh klaim atas properti real. Obligasi perwalian agunan dijamin oleh saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak didukung oleh agunan disebut dengan obligasi tidak berjaminan. Lalu yang kedua ada obligasi berjangka dan berurutan. Jadi obligasi berjangka jatuh tempo sekaligus pada satu tanggal tertentu. Obligasi berurutan jatuh tempo secara bertahap atau cicilan berkala. Sering digunakan oleh instrumen pemerintah, daerah maupun sekolah. Lalu yang ketiga ada obligasi yang dapat ditebus, yaitu memberi penerbit hak untuk menebus dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Lalu yang keempat ada obligasi konversi. Jika di obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah diterbitkan. Selanjutnya ada obligasi yang didukung oleh komoditas, yaitu dapat ditebus dengan ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, dan ons logam langka. Lalu selanjutnya ada obligasi diskon besar, juga disebut sebagai obligasi tanpa bunga. Dijual dengan diskon yang memberikan pembeli total pembayaran bunga pada saat jatuh tempo tanpa pembayaran bunga terbertalang. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik ada obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menjelaskan penjualan. Selanjutnya ada obligasi atas unjuk atau obligasi kupon, yaitu tidak tercatat atas nama pemilik dan dapat dialihkan dari satu pemilik ke pemilik lain hanya dengan penyerahan. Selanjutnya ada obligasi pendapatan, tidak membayar bunga kecuali perusahaan penerbit membutuhkannya. Dan yang terakhir ada obligasi penerimaan. Disebut demikian karena bunganya dibayar oleh sumber pendapatan tertentu, paling sering diterbitkan oleh bendahara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Selanjutnya ada penerbitan dan pemasaran obligasi. Nah, tujuannya yaitu memungkinkan perusahaan minjam modal dalam jumlah besar, jangka panjang, dan banyak unit investor kecil dengan cara membagi total utang menjadi dominasi investasi yang lebih kecil. Proses penjualannya yaitu perusahaan dapat menggunakan jasa bank investasi sebagai pinjaman emisi. Metodenya bisa berupa underwriting pasti, atau bank menjamin pembelian seluruh obligasi dan menanggung risiko penjualan. Best effort, bank menjual dengan komisi tanpa jaminan pasti atau melalui penempatan pribadi yaitu private placement langsung kepada lembaga besar tanpa menjamin. Karakteristik pembayaran: janji tertulis, obligasi mencakup pembayaran pokok nilai nominal pada tanggal tertempo ditambah bunga periodik. Selanjutnya ada suku bunga dan harga pasar. Suku bunga ditanyakan, yaitu tingkat bunga yang tertulis dalam perjanjian dan dicatat di sertifikat obligasi yang ditetapkan oleh penerbit. Lalu yang kedua ada suku bunga efektif, tingkat pengembalian yang diminta oleh investor berdasarkan karakteristik risiko dan perusahaan penerbit. Terdapat hubungan terbalik antara suku bunga pasar dengan harga obligasi. Jika suku bunga pasar naik, maka harga obligasi turun dan sebaliknya. Lalu selanjutnya ada 3 kondisi penerbitan obligasi. Yang pertama ada diterbitkan pada nilai nominal, yaitu terjadi jika suku bunga dinyatakan sama dengan suku bunga pasar. Nilai nominal obligasi sama dengan nilai sekarang arus kasnya. Lalu yang kedua ada diterbitkan dengan diskon. Jadi jika suku bunga dinyatakan lebih rendah dari suku bunga pasar, investor meminta pengembalian lebih tinggi. Obligasi dijual di bawah nilai nominal. Selanjutnya ada diterbitkan dengan premi atau premium.
terjadi jika suku bunga dinyatakan lebih tinggi dari suku bunga pasar. Obligasi dijual di atas nilai nominal. Long term notes payable atau utang wesel jangka panjang. Long term notes payable itu merupakan kewajiban perusahaan yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi perusahaan. Secara karakteristik, utang wesel jangka panjang itu hampir sama dengan obligasi karena sama-sama memiliki tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan mengandung unsur bunga. Namun, perbedaannya adalah notes payable itu umumnya tidak diperdagangkan secara aktif di pasar modal seperti obligasi. Oleh karena itu, instrumen ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan kecil hingga menengah untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Dalam akuntansi, utang wesel jangka panjang itu tidak selalu dicatat sebagai sebesar nilai nominalnya. Pada saat penerbitan, wesel harus diukur berdasarkan present value atau nilai kini dari seluruh arus kas yang akan dibayarkan di masa depan, baik berupa pembayaran pokok maupun bunga. Apabila tingkat bunga yang tercantum dalam wesel sama dengan tingkat bunga pasar, maka nilai kini akan sama dengan nilai nominal. Kondisi ini disebut notes issue at face value. Misalnya, perusahaan menerbitkan wesel sebesar 10.000 euro dengan bunga 10% dan tingkat bunga pasar juga 10%. Karena tidak ada perbedaan antara kedua tingkat bunga tersebut, maka wesel dicatat sebesar nilai nominalnya dan tidak terdapat diskonto maupun premium. Selanjutnya terdapat kondisi not issue at face value, yaitu ketika nilai kini berbeda dengan nilai nominal. Salah satu contohnya adalah zero interest bearing notes atau wesel tanpa bunga. Meskipun disebut tanpa bunga, sebenarnya unsur bunga tetap ada, namun tersembunyi dalam selisih antara nilai nominal dengan kas yang diterima. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan wesel dengan nilai nominal $10.000 tetapi hanya menerima kas sebesar $7.721,8. Selisih sebesar $2.278,2 itu merupakan diskonto yang mencerminkan biaya bunga selama masa pinjaman. Diskonto ini kemudian diamortisasi setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif sehingga nilai tercatat wesel akan terus meningkat sampai mencapai nilai nominal pada saat jatuh tempo. Situasi khusus long term notes payable. Pada slide ini situasi khusus long term notes payable. Pertama adalah interest bearing notes yang diterbitkan pada diskon atau premium. Kondisi ini terjadi ketika tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang tercantum dalam wesel. Jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga kontrak, maka investor akan bersedia membayar lebih rendah dari nilai nominal sehingga wesel diterbitkan pada diskon. Sebaliknya, jika tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga di kontrak, maka wesel diterbitkan pada premium. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan wesel sebesar 10.000 euro dengan bunga kontrak 10%, sementara tingkat bunga pasar adalah 12%. Karena investor mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, nilai kini wesel menjadi hanya 9.520 euro. Selisih sebesar 480 euro dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi selama umur wesel menggunakan metode suku bunga efektif. Situasi berikutnya adalah notes issue for property, goods, or service. Dalam praktik bisnis, perusahaan tidak selalu menerbitkan wesel untuk memperoleh kas. Wesel juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk memperoleh tanah, bangunan, barang, maupun jasa profesional. Dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya tingkat bunga yang wajar atau adanya perbedaan signifikan antara nilai nominal dan nilai wajar transaksi, perusahaan harus menggunakan fair value atau present value sebagai dasar pencatatan. Contohnya, perusahaan memperoleh tanah dengan nilai wajar 200.000 euro dan sebagai imbalannya menerbitkan wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 253.866 euro. Walaupun nilai nominal weselnya lebih besar, transaksi tetap dicatat sebesar nilai wajarnya yaitu 200 euro. Selisihnya dianggap sebagai bunga yang akan diamortisasi selama umur wesel. Selanjutnya terdapat konsep imputed interest rate atau tingkat bunga imputasi. Tingkat bunga ini digunakan ketika nilai wajar transaksi tidak dapat ditentukan secara langsung dan wesel tidak memiliki pasar aktif. Dalam menentukan tingkat bunga imputasi, perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kredit rating perusahaan, tingkat bunga pasar untuk pinjaman sejenis, keberadaan jaminan, serta kondisi ekonomi saat itu. Tingkat bunga yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung present value pada saat penerbitan wesel. Yang terakhir adalah mortgage notes payable atau wesel hipotek.
Wesel jenis ini merupakan pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tertentu, biasanya tanah atau bangunan. Jika perusahaan gagal membayar kewajibannya, kreditur berhak mengambil aset yang dijaminkan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai extinguishment of non-current liabilities atau penghentian liabilitas jangka panjang. Nah, extinguishment of debt di sini merupakan pelunasan atau penghentian utang jangka panjang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, jika perusahaan itu dapat melunasi utangnya tepat pada saat jatuh tempo, maka mereka itu tidak akan timbul keuntungan maupun kerugian. Nah, hal ini tuh terjadi karena carrying amount, nilai jatuh tempo atau maturity value, serta fair value dari utang tersebut itu berada pada jumlah yang sama. Lalu dalam materi ini terdapat 3 kondisi umum. Yang pertama, penghentian utang, yaitu penghentian utang dengan kas sebelum jatuh tempo. Lalu yang kedua, penghentian utang melalui pertukaran aset atau sekuritas. Lalu yang ketiga, ada penghentian utang melalui modifikasi syarat utang. Nah, yang pertama itu atau extinguishment with cash before maturity. Dalam beberapa kondisi, perusahaan itu dapat melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Yang mana jumlah yang dibayarkan untuk melakukan pelunasan ini itu disebut dengan requisition price. Nah, sebelum menghitung keuntungan atau kerugian yang ada, premium atau diskonto obligasi yang belum diamortisasi itu harus terlebih dahulu diamortisasi sampai tanggal pelunasan tersebut. Nah, apabila carrying amount tersebut lebih besar daripada requisition price, maka perusahaan itu dapat memperoleh gain from extinguishment. Nah, sebaliknya nih, apabila requisition price tersebut lebih besar daripada carrying amount tersebut, maka perusahaan itu akan mengalami loss from extinguishment. Contohnya nih, pada sebuah perusahaan Evermaster, nah Evermaster di sini memiliki sebuah obligasi dengan nilai nominal sebesar 100.000 euro. Nah, 2 tahun setelah penerbitan obligasi tersebut, perusahaan itu melakukan pelunasan dengan harga 101% dari nilai nominalnya. Nah, dengan demikian, requisition price yang dibayarkan adalah sebesar 101.000 euro. Dan berdasarkan jadwal amortisasi, carrying amount obligasi pada tanggal pelunasan adalah sebesar 94.925 euro. Nah, karena jumlah yang dibayarkan itu lebih besar daripada carrying amount obligasi, maka Evermaster di sini mengalami loss on extinguishment sebesar 6.075 euro. Nah, jurnal yang akan dibuat adalah mendebit bonds payable sebesar 94.925 euro, mendebit loss on extinguishment of debt sebesar 6.075 euro, dan mengkredit cash sebesar 101.000 euro. Nah, lalu selanjutnya pada kondisi yang kedua adalah extinguishment by exchanging asset or securities. Nah, dalam metode ini pelunasan utang itu tidak menggunakan kas ya, tetapi dilakukan melalui penyerahan aset non-kas atau pemberian kepentingan ekuitas berupa saham. Nah, dalam situasi seperti ini, kreditor itu harus mencatat aset atau saham yang diterima sebesar fair value. Nah, pada contoh transfer aset, di sini tuh bond mortgage memiliki utang sebesar 20 juta euro kepada Hamburg Bank. Nah, untuk melunasi utang tersebut, bond itu menyerahkan real estate dengan fair value sebesar 16 juta euro. Nah, namun carrying amount atau nilai tercatat real estate tersebut itu dalam pembukuannya adalah 21 juta euro. Nah, akibatnya nih, perusahaan itu dapat mengalami loss on disposal of real estate sebesar 5 juta euro, yaitu selisih antara carrying amount aset sebesar 21 juta euro dengan fair value aset sebesar 16 juta euro. Nah, di sisi lain, karena nilai utang yang dilunasi itu sebesar 20 juta euro, lebih besar daripada fair value aset yang diserahkan sebesar 16 juta euro, perusahaan itu memperoleh gain on extinguishment of debt sebesar 4 juta euro. Nah, lalu jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah dengan mendebit notes payable sebesar 20 juta euro untuk menghapus utang yang ada, mendebit loss on disposal of real estate sebesar 5 juta euro untuk mencatat kerugian atas pelepasan aset, mengkredit real estate sebesar 20 juta
euro untuk menghapus aset dari pembukuan serta mengkredit gain of extinguishment of debt sebesar 4 juta euro sebagai keuntungan dari penyelesaian utang. Nah, dengan demikian, dalam suatu transaksi perusahaan itu dapat mengakui kerugian dari pelepasan aset sekaligus keuntungan dari penghentian utang tersebut. Nah, selanjutnya pada kondisi yang ketiga atau yang terakhir adalah extinguishment with modification of term. Nah, dalam praktik ini, kreditor itu dapat memberikan konsensi kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan agar kemungkinan pelunasan utang tersebut itu tetap tinggi. Nah, bentuk modifikasi yang dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan tingkat bunga yang telah ditetapkan, lalu memperpanjang tanggal jatuh tempo utang, mengurangi nilai pokok utang, serta mengurangi atau menunda bunga yang masih tetap harus dibayar. Nah, sebagai contoh ilustrasi nih, Morgan National Bank itu mereka melakukan restrukturisasi pinjaman dengan Resort Development Group. Nah, restrukturisasi itu dilakukan dengan menurunkan pokok utang dari 10.500 yen menjadi 9 juta yen, memperpanjang jatuh tempo hingga tahun 2026, serta menurunkan tingkat bunga dari 12% menjadi 8%. Nah, berdasarkan penghitungan present value atas arus kas yang telah direstrukturisasi, fair value utang baru adalah sebesar 7.201.336 yen. Selisih antara carrying amount utang lama sebesar 10.500 yen dengan fair value utang baru menghasilkan gain of extinguishment itu sebesar 3.298 yen. Nah, sebagai kesimpulan, extinguishment of debt di sini merupakan penghentian utang jangka panjang yang dapat dilakukan melalui pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, pertukaran aset atau sekuritas, maupun modifikasi syarat utang. Nah, setiap metode itu memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda ya, dan dapat menimbulkan gain ataupun loss tergantung pada perbandingan nilai yang digunakan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai presentation and analysis, yang dimana terdapat fair value option. Ini merupakan perusahaan boleh memilih untuk mengukur liabilitas tertentu pada fair value daripada historical cost. Tujuannya supaya laporan keuangan lebih relevan dan mencerminkan kondisi pasar saat ini. Perubahan nilai wajar akan langsung memengaruhi laba rugi. Lalu ada macam-macamnya, ada dua, yakni fair value measurement, yang dimana fair value ini merupakan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi normal pasar. Untuk non-current liabilities, fair value menunjukkan nilai terkini dari kewajiban perusahaan, bukan nilai awal saat utang diterbitkan. Pengukuran fair value akan membantu investor melihat resiko dan nilai ekonomi kewajiban secara lebih realistis. Terdapat contoh jurnalnya, yakni bonds payable pada unrealized holding gain or loss income. Lalu yang kedua ada fair value kontroversi, yang dimana kelebihannya ini lebih relevan, lebih mencerminkan nilai pasar, dan membantu pengguna laporan keuangan mengambil keputusan. Kekurangannya sendiri bisa tidak stabil karena harga pasar berubah-ubah dan kadang sulit diukur jika pasar tidak aktif. Jadi fair value sering diperdebatkan antara relevansi versus reliabilitas. Contoh jurnalnya ada bonds payable pada unrealized holding gain or loss equity. Lalu ada off balance sheet financing, yang dimana pembiayaan yang tidak muncul langsung sebagai liabilitas di neraca, tetapi tetap menimbulkan kewajiban ekonomi. Tujuannya biasanya agar perusahaan terlihat memiliki utang lebih kecil dan rasio keuangan lebih baik. Lalu ada different forms, contohnya itu seperti operating lease, lalu ada special purpose entity, konsinyasi, dan beberapa kontrak jangka panjang. Bentuk-bentuk ini menyembunyikan kewajiban sebenarnya dari pengguna laporan keuangan. Karena itu, analisis harus melihat catatan atas laporan keuangan dan tidak hanya neraca saja. Lalu ada rasional, yang dimana alasan perusahaan memakai off-balance sheet financing ini untuk menjaga debt ratio tetap rendah, menghindari pelanggaran perjanjian utang, lalu ada meningkatkan tampilan profitabilitas dan solvabilitas. Tetapi praktik ini bisa mengurangi transparansi laporan keuangan. Lalu ada
evolving issue of and on reporting, yang dimana standar akuntansi terus berkembang agar kewajiban tersembunyi tidak lagi mudah disembunyikan. Banyak transaksi off balance sheet kini harus diakui lebih jelas dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kejujuran, keterbandingan, dan keterbukaan laporan keuangan. Contohnya pada jurnal tersebut ada Novartis Group Contractual Obligation. Nah, di sini dituliskan payment due by periodenya, ada totalnya, lalu less setiap 1 tahunnya, 2-3 tahun, 4-5 tahun, dan sampai 5 tahun kemudian. Itu untuk total kontraktualnya cash obligationnya sendiri itu 42.066. Lalu setelah 1 tahun itu 4.764, 2-3 tahun 7.404, 4-5 tahun 7.944, dan setelah 5 tahun 21.954. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentation of non-current liabilities atau presentasi tentang kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang itu dilaporkan dalam bagian terpisah setelah kewajiban jangka pendek atau current liabilities. Lalu, penyajian kewajiban jangka panjang di neraca itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada nilai tercatat atau carrying value yang dilaporkan berdasarkan nilai nominal yang disesuaikan seperti ditambah premi atau dikurangi dengan diskonto. Lalu yang kedua ada porsi jatuh tempo lancar, yaitu utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan dan wajib direklasifikasi ke kewajiban jangka pendek. Lalu yang terakhir ada pengecualian reklasifikasi, yaitu tetap dilaporkan sebagai jangka panjang jika terdapat komitmen refinancing yang sah sebelum tanggal pelaporan. Lalu yang terakhir ada analysis of non-current liabilities, yaitu kreditor dan investor jangka panjang tuh sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Ada juga 2 jenis analisis utama yang digunakan untuk mengukur resiko solvabilitas atau kemampuan membayar utang jangka panjang. Yang pertama ada debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Nah, rasio ini tuh mengukur persentase total aset yang didanai oleh kreditor, karena semakin tinggi rasionya semakin besar resiko keuangan perusahaan juga. Berikut terdapat rumus debt to asset, yaitu total liabilities dibagi dengan total aset. Lalu yang kedua ada times interest earned atau rasio cakupan bunga. Rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga tahunan dari hasil operasional sebelum dipotong pajak dan bunga. Terdapat rumus dari time interest earned, yaitu net income ditambah dengan interest expense ditambah dengan income tax expense dibagi dengan interest expense.